Halo teman-teman mahasiswa semua, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis satu topik yang sangat krusial buat karir kalian nanti di dunia IT, yaitu gimana sih cara menaklukkan manajemen proyek TI. Di sini kita nggak cuma ngomongin soal barisan kode aja nih, tapi gimana menggabungkan manajemen strategis, metodologi yang pas, dan teknologi masa depan buat bikin proyek kalian sukses besar. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar lebih gampang dipahami, sesi kita ini disusun dalam format tanya-jawab ya. Ada 5 pertanyaan utama yang bakal kita jawab hari ini. Pertama, kenapa proyek TI sering gagal? Kedua, apa kata riset-riset terdahulu? Ketiga, gimana cara nyata ngebangun sistemnya? Keempat, apa kesimpulan dari kajian ini? Dan yang terakhir, tren masa depan apa yang nunggu kalian di luar sana? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa sih proyek TI itu sering banget gagal? Kalau kita lihat realita di lapangan, ngurusin proyek IT itu emang terkenal penuh tantangan kan? Kompleksitasnya tinggi, anggarannya sering ketat, belum lagi perubahan bisnis yang cepat banget. Nah, coba kalian pikirin deh. Saat ada sebuah sistem informasi yang gagal diimplementasikan, apa iya itu murni karena teknologinya yang jelek? Ataukah jangan-jangan ada masalah yang jauh lebih mendasar di strategi kita? Dan ternyata, temuan risetnya lumayan bikin kaget. Kegagalan itu justru jarang banget disebabkan cuma karena masalah teknis. Gini loh, sistem informasi zaman sekarang itu bukan sekedar alat admin biasa, tapi udah jadi penentu daya saing perusahaan. Kegagalan biasanya terjadi karena strateginya nggak jelas, orang-orang di dalam organisasi pada nolak perubahan, dan yang paling fatal nih, ada ketidaksesuaian antara teknologi yang dibikin sama proses bisnis aslinya. Intinya, ini tuh seringkali masalah manusia dan strateginya, bukan cuma masalah software error. Lanjut ke pertanyaan kedua, terus apa dong kata penelitian terdahulu soal fenomena ini? Karena kita udah tahu akar masalahnya seringkali ada di urusan manusia dan strategi, sekarang kita butuh bukti nyatanya. Sebagai calon profesional, kalian harus tahu cara membedah data riset. Pertanyaannya, kalau kita beneran pakai software sistem informasi manajemen proyek di lapangan, emangnya seberapa efektif sih alat itu? Beneran ngasih dampak positif, atau malah cuma nambah-nambahin beban kerja admin doang? Coba perhatiin angka-angka dari riset Rahmansyah dan tim di tahun 2025 ini. Hasilnya luar biasa positif. Efisiensi waktu melonjak sampai 85% karena banyak tugas yang otomatis selesai. Terus, kepuasan tim juga naik tajam ke 86% karena pelacakan tugas jadi jauh lebih gampang. Nggak cuma itu, komunikasi tim juga terbukti meningkat efektivitasnya sampai 82%. Kelihatan kan, aplikasi manajemen proyek itu nggak cuma bikin kerjaan makin cepat kelar, tapi benar-benar bikin kolaborasi sosial jalan dan tim pastinya lebih bahagia. Nah, alatnya udah terbukti mantap nih, tapi muncul pertanyaan lagi. Gimana dengan metodologi kerja dan strategi bisnisnya? Apa pandangan para ahli soal pendekatan yang paling pas buat kita pakai? Mari kita urai temuan para ahli ini satu persatu. Pertama, ada riset dari Akbar dan Waspodo yang fokus ke manajemen strategik. Hasilnya sangat jelas. Sukses itu butuh banget keselarasan antara strategi bisnis sama tata kelola IT kayak framework COBIT. Terus, ada Prihantoro dan tim yang ngebedah metodologi Agile. Menurut mereka, Agile itu emang super cepat dan responsif banget sama pasar. Tapi syaratnya, harus punya manajemen risiko yang kuat dan klien yang aktif. Terakhir, ada kajian dari Rev dan Selegal yang meneliti manajemen hybrid. Mereka nemuin kalau metode gabungan kayak Water Scrum Fall itu paling ideal buat proyek berskala besar yang aturannya ketat, tapi tetap butuh inovasi yang cepat. Masing-masing riset ini ngasih kita kepingan puzzle yang sangat berharga. Masuk ke pertanyaan ketiga kita. Terus, gimana dong cara membangun sistemnya di dunia nyata? Setelah paham teorinya, sekarang kita bawa ini ke praktik. Gimana caranya sebuah ide yang masih abstrak di kepala klien bisa berubah wujud jadi perangkat lunak yang berfungsi sempurna? Apa aja sih langkah-langkah di dalam Software Development Lifecycle atau SDLC itu? Ada 6 tahapan esensial yang nggak boleh kalian lewatin. Kita mulai dari perencanaan buat cek kelayakannya, lanjut ke analisis buat benar-benar menggali apa yang dimau user. Abis itu, baru masuk ke perancangan. Ibaratnya kita bikin cetak birunya. Kalau desain udah beres, baru deh tim masuk ke implementasi atau mulai modding. Setelah itu, wajib ada pengujian buat basmi semua bug, dan ditutup sama pemeliharaan biar sistemnya tetap relevan. Poin krusial buat kalian nih, jangan pernah iseng ngelompatin satu tahap. Misalnya langsung coding tanpa proses analisis yang matang. Percaya deh, itu sama aja mengutuk proyek kalian menuju kegagalan sejak awal. Oke, 6 langkah tadi udah jelas ya. Nah, buat mengeksekusi langkah-langkah itu, kita butuh sebuah metodologi. Pertanyaannya, dari sekian banyak pilihan di luar sana, metodologi mana yang harus kalian pilih buat nanganin proyek klien nanti? Coba kita adu 2 kutub yang paling populer, Waterfall lawan Agile.
Waterfall itu sifatnya sangat sistematis dan terstruktur. Tim manajemen biasanya suka banget karena jadwal sama anggarannya udah dikunci jelas dari awal. Tapi kelemahannya, metode ini kaku banget kalau tiba-tiba ada perubahan di tengah jalan. Di sisi lain, ada Agile yang sangat iteratif dan fleksibel. Kita bisa rilis fungsi baru dengan super cepat. Tapi ingat, metode ini menuntut tim yang udah jago dan klien yang mau komitmen penuh buat terus-terusan kolaborasi. Nggak ada satu metode yang ajaib buat semua kondisi. Pilihannya sangat bergantung pada seberapa kompleks proyek yang kalian pegang. Sekarang kita sampai di bagian keempat. Apa sih hasil utama dari kajian ini? Kita udah membedang masalahnya, ngelihat data riset-riset sebelumnya, dan ngebahas tahap-tahap SDLC. Terus, apa benang merahnya? Kalau kita rangkum semua kajian literatur dari peneliti Desmi Avicenna Medina ini, apa sebenarnya kunci sukses proyek TI di masa kini? Jawabannya ada pada sinergi yang utuh. Sukses itu ibarat paket komplit. Kalian butuh strategi manajemen yang sejalan sama tujuan perusahaan. Kalian harus pakai metode yang adaptif, entah itu agile atau hybrid. Terus komunikasi juga wajib lancar pakai bantuan tools digital. Dan yang nggak kalah penting, semua itu harus dipayungi sama tata kelola IT yang kokoh, seperti kerangka kerja COVID-5 tadi. Ingat baik-baik ya, skill coding tingkat dewa sekalipun nggak akan bisa optimal tanpa 4 fondasi utama ini. Hal ini sejalan banget sama satu kutipan powerful dari kajian tersebut yang bunyinya, manajemen proyek modern menuntut lebih dari sekedar penyelesaian tugas secara teknis, hal ini membutuhkan keselarasan strategis dan kepemimpinan. Tolong camkan pesan ini teman-teman. Di luar sana, industri itu tidak cuma nyari tukang ketik kode yang pinter, mereka mencari pemimpin yang strategis. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, tren masa depan manajemen proyek. Dunia teknologi itu perubahannya kencang banget. Dan gak lama lagi kalian bakal lulus lalu terjun langsung ke industri ini. Jadi, sebagai calon profesional, kalian harus mikir dari sekarang, inovasi apa sih yang bakal mendisrupsi cara kita ngelola proyek di masa depan? Bersiaplah buat masuk ke era AI-driven software development. Kecerdasan buatan perlahan bakal bantu nulis kode, melakukan testing otomatis, sampai memprediksi di mana letak bug. Infrastruktur juga bakal beralih penuh ke cloud native dan low code, yang bikin pengembangan jauh lebih efisien dan kolaboratif. Penggunaan kerangka hybrid juga bakal makin mendominasi. Dan satu lagi yang lagi naik daun, tuntutan akuntabilitas ESG. Dampak sosial, etika, dan kelestarian lingkungan dari proyek IT yang kalian buat nantinya bakal dituntut sama pentingnya dengan efisiensi budget dan waktu. Ironisnya nih, semakin canggih dan otomatis teknologi di sekitar kita, sentuhan kemanusiaan itu justru bakal makin langka dan sangat berharga. Makanya, kajian ini memberikan penekanan khusus pada kepemimpinan human-centric. Di era gig economy, di mana anggota tim kalian mungkin kerja secara remote dari berbagai tempat, kalian dituntut untuk punya kecerdasan emosional yang tinggi. Kalian harus punya empati dan sanggup menciptakan ruang aman secara psikologis, biar tim kalian gak gampang stres atau kena burnout. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Di era di mana AI sebentar lagi bisa nulis kode sendiri dan ngatur jadwal secara otomatis, apakah nantinya kalian cuma mau jadi pelaksana tugas operasional aja, atau kalian mau bangkit dan bertransformasi jadi pencipta nilai yang strategis? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Terus asah strateginya, pahami aspek manusianya, dan jadilah manajer proyek TI yang luar biasa di masa depan. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi ini, dan sampai ketemu lagi di materi seru berikutnya.